Alhamdulillah kita ingin lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, ta'lim kita tentang Ramadan. Kita masih di awal ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Hari ini kita memasuki saum yang ke-6. Shaimin, shaimat sekalian yang dirahmati Allah. Tidak terasa sudah 6 hari kita jalani puasa dan nampaknya di Jakarta dan sekitarnya, entahlah di tempat lain, tapi di Jakarta sekitarnya, Jabodetabek, nampaknya 6 malam berturut-turut diguyur hujan gitu ya, kecuali malam Sabtu yang saya ingat saya keluar tugas nggak kena hujan. Tadi malam Sawangan banyak tempat yang menggenang air jalan raya, banjir, bahkan sungai di dekat sepanjang Tanah Baru itu melewet ya, saking penuhnya banjir. Alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita insya Allah akan merampungkan saum kita yang ke-6. Saum itu atau ibadah-ibadah itu dalam Islam adalah bisa disebut dengan Ma'idatur Rahman, hidangan dari yang Maha Pengasih. Ya. Antum sekalian kenal ya, surat kelima dalam Quran apa? Surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah, ya kan? Artinya Al-Maidah apa? Hidangan ya. Nah, ibadah-ibadah itu juga boleh dibilang ma'idah atau hidangan, hidangan rohani ya. Ya. Hidangan, Ma'idatur Rahman. Maka mari kita lahap, mari kita teguk, mari kita santap semua hidangan-hidangan Ramadan ini yang Allah siapkan untuk kita semua orang-orang yang beriman dengan lahap, dengan suka hati, sukacita, ya saumnya itu sendiri, ya tilawah Qur'annya, tadarusnya, taklimnya, kemudian sedekahnya, infaknya, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan melahap banyak menu hidangan Ma'idatur Rahman dari Sang Maha Pengasih ini, kemudian kita ibaratnya orang makan dan minum yang sehat itu, badan kita menjadi sehat karena terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Orang sering ketika lapar fisik, haus fisik, kemudian kalang kabut nyari makanan, kadang-kadang sampai jauh pun dilakonin. Orang-orang yang hobi kuliner, dimanapun ada makanan yang dia ingin coba, jauh pun dilakonin, berjam-jam misalnya, udah gitu bayar mahal misalnya. Tapi kadang-kadang orang untuk kuliner ruhiyah, kuliner spiritual, kuliner mental, akhlak, kadang-kadang ala kadarnya kan gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita santap dengan lezat semua hidangan-hidangan Ramadan yang mungkin kita bisa santap dengan baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lanjutkan ngobrol kita tentang Ramadan, melanjutkan tema yang masih mendasar ya, yang sangat perlu kita renung-renungi sebagai bekal pelaksanaan hari-hari Ramadan. Kita minggu lalu membahas tentang tema penting, yakni Ramadan antara rutinitas dan kualitas. Sekali lagi teman-teman sekalian, sepanjang orang itu menganggap bahwa hadirnya Ramadan itu adalah sebuah peristiwa rutinitas dengan persepsi dan pandangan seperti itu atau mindset seperti itu, rasa-rasanya memang membawa dampak psikologis di mana puasanya ya sekedarnya, namanya juga rutinitas, kata dia, biasa datang pergi sesuatu yang sering terulang, itu rutinitas. Maka rutinitas cenderung membawa kebosanan, kejenuhan, tidak fokus, ala kadarnya, seadanya, dan sebagainya. Tapi pandanglah sekali lagi, puasa itu, siam itu, saum itu dengan pandangan kesempatan menghebatkan diri, kesempatan mengkualitaskan diri gitu ya, menjadi manusia yang top, ya. Top markotop dari sisi mentalitas, akhlak, spiritual, amalia, dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya sambung temanya hari ini adalah puasa dihubungkan dengan kesehatan. Tapi kesehatan ini multi ya, kita bukan semata-mata bicara, bukan bidang saya bicara kesehatan secara ya, itu ada di Rio tuh ya. Tapi kita coba ingin hubungkan makna tasihu sehat dalam konteks bersaum, juga ini dalam konteks juga pengendali peningkatan kualitas diri.
Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu kan dimulai dari waktu fajar hingga terbenam matahari, ya mulai waktu fajar kan namanya imsak ya, imsak. Nah teman-teman sedikit ngomong-ngomong imsak. Kan kalau di budaya kita, di kebiasaan kita, imsak itu kan 10 menit sebelum adzan, betul ya Mas ya? Ya, itu waktu imsak kan di Indonesia di setting selama ini 10 menit sebelum adzan kira-kira gitu ya. Nah, suka bertanya kan, sebenarnya imsak itu mulai kapan? Apakah kalau sudah imsak itu sudah nggak boleh makan? Mulai kapan nggak boleh makan minum itu kan? Sementara imsak itu kan pengertiannya menahan. Ya. Artinya kalau sudah imsak itu sudah puasa gitu kan, sudah menahan, sudah nggak boleh ini itu. Tapi kan di kita nih imsak tuh nampaknya bukan menahan dalam konteks budaya itu atau kebiasaan itu namanya apa? Nampaknya bukan arti menahan, tapi persiapan menahan gitu kan. Padahal imsak itu adalah menahan. Kan puasa dari kata al-imsak pun menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan tentunya dikembangkan seperti yang minggu lalu kita bahas dan juga menahan sesuatu dari yang membatalkan nilai puasa atau membatalkan atau merusak minimal nilai puasa itu. Ya, makanya saya suka di ceramah-ceramah awal di masjid itu ya masih masih lebih banyak memberikan motivasi dan perenungan bahwa ayo kita evaluasi puasa yang kita jalani ini selama ini, apakah kita hanya berpikir yang membatalkan puasa atau kita juga punya fokus perhatian untuk hal-hal yang membatalkan atau minimal ngerusak puasa kita ya. Nggak batal tapi rusak kan rasanya gimana ya, sudah puasa capek, lapar, haus, dahaga, tapi nggak mendapati nilai kan rasanya seperti hadis Nabi kan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wa atas. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa, tapi dari puasanya itu dia hanya mendapati, dia tidak mendapati, laisa itu tidak ya, laisa lahu min siyam, dari puasanya tidak mendapati apa-apa kecuali lapar dan haus. Masa itu yang diperoleh? Nah pertanyaannya jangan-jangan kita pernah mengalami kondisi di mana puasanya hanya berpikir fisik, batal fisik secara physically, lalu nggak berpikir pahala atau nilai, sehingga kemudian kita mendapati puasa kayak tadi. Ya, puasa-puasa mulut nggak terjaga, puasa-puasa mata nggak terjaga, puasa-puasa telinga nggak terjaga, puasa-puasa pikiran, hati nggak terjaga, dan sebagainya. Ya, itu yang kemudian kita khawatirkan, maka hadis-hadis kayak tadi perlu kita ngiang-ngiangan terus di Ramadan ini, sampai Ramadan akhir. Ya, kita kita ngiang-ngiangkan, kita lintaskan terus dalam benak kita agar kita selalu termotivasi untuk evaluasi terus. Ya. Ada lagi hadis yang kemarin sudah kita bahas, man lam yadak qaula zur, siapa yang dari puasanya lam yadak, nggak bisa mencegahnya dari qaula zur, dari kata-kata yang rusak, kotor, jorok, rofas dan sebagainya, dusta, ghibah dan sebagainya, maka kata Nabi, walaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak menghajatkan fi ayadangat ta'am wa syarab, dari kalian menahan makan minum. Berarti kan puasanya orang yang tidak bisa menahan diri dari lisan yang tidak baik, maka kata Allah, kata Nabi, Allah tidak butuh puasanya. Gitu. Dan berapa banyak kalau kita kaitkan dengan fakta dinamika masyarakat sosial, atau mungkin termasuk kita pernah begitu, bahwa berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak bisa mengendalikan lisannya dengan baik misalnya. Ya, puasa-puasa nyakitin orang misalnya, itu kan akhirnya rusak. Nah, bagaimana sudah kita bahas pekan lalu. Nah, teman-teman sekalian, kita kembangkan ya, kita perluas lagi ya. Sebelum saya bahas tentang hadis pendek tentang summu tasihu, berpuasalah kamu akan mendapati kesehatan. Nanti kita akan lihat kesehatan yang multi ya. Nah, sebelum itu menyambung sedikit yang sedang tadi kita bilang evaluasi puasa. Nah, teman-teman sekalian, mungkin cukup masyhur dikenalkan istilah tentang bagaimana perbandingan ulat dan ular gitu ya. Sudah dibahas belum itu Mas kawan minggu lalu? Perbandingan belum Ustaz. Oh belum ya, nah, mungkin jangan-jangan saya udah ngomong di masjid anu, namanya juga biasa lah, ya, lagi Tapi banyak. di Ya, grup WA sudah banyak beredar. Ya, tapi udah ngerti ya, saya cuma ingin ringkas saja. Itu biasanya memang jadi tema tersendiri tentang bagaimana renungan saum tentang dua perbandingan makhluk Allah yang bernama ulet sama ular. Intinya gini teman-teman, ambil pelajarannya adalah ada ulet, ada ular. Ulet bentuknya menjijikan. Ini ringkasnya aja ya, teman-teman, untuk sama-sama kita dalamkan dalam jiwa.
ulat bentuknya menjijikan, ya, geliin, bahkan bikin bulu mengkidik gitu ya. Saya termasuk orang yang dengan ulat, apalagi ulat bulu itu, atau ulat yang tidak berbulu tapi yang bentuknya uget-uget itu, udah langsung kayak merinding aja, langsung keluar bulunya langsung pada berdiri, saking saking Loh, gelinya ya. Nah, eh, ulat yang menjijikan itu, yang menggelikan itu, ketika masa-masa tertentu dia menjadi kepompong dan kemudian berpuasa dalam waktu tertentu atas izin Allah, bagaimana sunatullah yang terjadi pada ulat itu, maka kemudian keluar dari ulat kepompong tadi, ulat sudah berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Jutaan kupu-kupu jenisnya ya, kalau kita pergi ke taman bunga, taman kupu-kupu di puncak itu luar biasa indahnya kupu-kupu yang beraneka ragam. Dan itu semua dari binatang, itu semua yang indah itu berasal dari bentuk yang menjijikan. Nah, intinya kan dari bentuk menjijikan, lalu berproses dalam sebuah masa tertentu, dalam sebuah event tertentu, lalu kemudian keluar dari masa itu menjadi sesuatu yang indah, mempesona. Ya. Harapannya kita begitu. Kita ini makhluk manusia yang banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, ya dosa tangan, dosa kaki, dosa mata, dosa pikiran, dosa mulut, dosa telinga, yang begitu macam khilaf, salah, zolim, dan segala macam keburukan akhlak manusia, ya, yang mungkin terjadi pada pribadi manusia itu, Allah kirimkan satu momen untuk bertapa, momen untuk bermetafors ya, yaitu dengan Ramadan itu. Makanya disebut kepompong Ramadan. Kepompong Ramadan itu menjadikan orang yang darinya mungkin bengis, kejam, jelek, intinya keburukan-keburukan akhlak lah dalam pribadi manusia itu, kemudian masuk ke kepompong Ramadan, asumsinya, harapannya adalah, optimismenya adalah keluar dari Ramadan selama training sebulan itu menjadi makhluk yang mempesona, yang tadinya ngomongnya tidak baik jadi baik, lebih baik, ya, yang tadinya akhlaknya buruk jadi lebih baik, dan yang tadi amal ibadahnya malas, jadi semuanya serba lebih baik, mempesona setelah berproses. Kan itu intinya. Tidak seperti ular gitu ya. Ular itu bentuknya menakutkan. Lalu kemudian ketika dia ingin dalam proses tertentu, dia untuk untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, dia harus mengganti kulit dengan segala perjuangannya, maka terjadilah yang namanya ngelungsumi ya, ngelungsumi itu bahasa Jawa ya, ganti kulit ya. Nah kemudian ular garutnya baru. Tetapi ingat, ular sebelum ganti kulit dan sesudah ganti kulit ternyata sama-sama menakutkan, sama-sama buas, makanannya juga nggak berubah, tampilannya nggak berubah, cuma bedanya lebih mengkilap aja karena dia ganti kulit. Tapi kelakuannya menakutkan tetap nggak berubah, bengisnya nggak berubah, kejamnya nggak berubah, makanannya nggak berubah, semua tidak ada berubah. Padahal dia sudah masuk dalam sebuah rentang waktu, yaitu berganti kulit atau puasa lah katakanlah begitu. Nah itu perbandingannya ini. Nah, betapa manusia juga banyak yang seperti itu kan. Ketika Ramadan telah mentrainingnya, ternyata misalnya keluar Ramadan tidak berubah. Banyak orang yang begitu Ramadan selesai, semua yang diancam-ancam ketika Ramadan dia nggak bisa kerjain, dikerjain lagi gitu. Ada begitu. Nah itu yang kita tidak inginkan. Yaitu sekitar mengambil ibroh ya, pelajaran dari dua binatang tadi. Nah, sahabat sekalian, karena sudah berjalan 6 hari, tentunya saya, antum semuanya bisa mengevaluasi kan, selama 6 hari ini, amaliah kita sudah semakin baik atau belum, atau masih datar, target-target ibadahnya seperti apa. Karena ketika tidak disibukkan dengan perkara yang baik, nah, ulama mengatakan begini soal waktu, ketika seseorang tidak berada dalam kesibukan yang baik, maka berarti dia berada pada kesibukan yang kurang baik atau tidak baik. Nah, makanya Ramadan sebagai momen yang sangat kondusif untuk meningkatkan segala macam kebaikan, ya harus ditargetkan, di planning dengan baik, ya, sehingga ngajinya di planning, ya, infak sedekahnya mungkin disiapkan lebih banyak lagi di planning, terus taklimnya atau tasawurnya, memasukkan wawasan Islam atau keilmuan Islam di planning dengan banyak mendengerin ceramah, baik radio, audio maksudnya, atau visual dan macam-macam lah, segala media. Semuanya menjadi sarana untuk mengupgrade diri. Ingat, sahabat sekalian, kita hafal ayatnya bahwa kutiba 'alal ladzina min qablik, kutiba 'alaikumusiyam itu tertujunya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mengklaim dirinya beriman. Tidak panggilan untuk semua orang, tapi hanya orang-orang yang sudah merasa ada iman di dalamnya. Maka dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu.
diwajibkan puasa, bla bla. Nah, ujungnya apa? La'alakum tatakun. Nah, teman-teman sekalian, puasa itu mengajari kita menaikkan grade atau upgrading dari posisi beriman menjadi mutakin atau bertakwa. Kenapa? Karena tidak semua orang beriman itu kan bertakwa. Tidak semua orang beriman punya pribadi bertakwa yang baik. Karena orang beriman yang khianat banyak. Orang aku beriman zolim, orang aku beriman tapi nggak ngamalin perintahnya, kan namanya ngaku kok gitu kan banyak. Nah, memang kalau dihitung levelnya pertama muslim. Muslim sekedar bersyahadat, mengaku Islam. Kan banyak sekali muslim yang jauh dari syariat, mengaku muslim tapi nggak mengerjakan perintah Allah juga banyak. Nah, naik menjadi level muslim, mukmin, orang muslim yang beriman. Karena banyak orang muslim ngaku tapi dia tidak beriman. Orang mengaku muslim nggak beriman namanya munafik kan, atau penampilannya berbeda dengan apa yang diakui. Nah, naik grade-nya menjadi mukmin, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, seberapa kecil besar imannya, alhamdulillah kalau sudah beriman. Tapi orang beriman perlu di-upgrade agar menjadi orang yang mutakin, karena gelar tertinggi seorang hamba Allah di mata Tuhan adalah mutakin. Ayatnya hafal nggak? Atau ingat nggak? Dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13, yang Allah bilang begini, Ya ayyuhalladzina amanu, maaf, ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum. Nah, ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya inna akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, ya, indallahi, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling memiliki ketakwaan. Nah, Ramadan itu perintah ibadah yang mengupgradekan manusia dari level beriman biasa menjadi beriman yang mutakin, yang benar-benar beriman dengan terjemahan iman. Karena apa? Mutakin kan beramal menjadi pribadi takwa. Kan takwa itu terjemahan dari iman. Makanya kalau kita baca Quran, teman-teman sekalian, alladzina amanu wa amilu soleh, alladzina amanu wa amilu soleh. Ketemu lagi di ayat lain, alladzina amanu wa amilu soleh. Itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa artinya? Iman itu nggak ada artinya tanpa amal soleh. Amal soleh kan takwa. Iman nggak berarti dan bohong belaka kalau nggak diterjemahkan, ditunjukkan, dibuktikan dengan amal soleh. Nah, maka ngomong beriman tanpa amal kan membohongi kan namanya gitu kan. Nah, makanya sekali lagi grade-nya dinaikkan oleh Allah dengan prosesi ibadah puasa dan kebaikan-kebaikan ibadah yang lainnya yang terkait dengan saum misalnya, menjadi muttaqin. Sekali lagi, gelar tertinggi usia di mata Allah adalah muttaqin, orang-orang yang beriman. Maaf, orang-orang yang bertakwa. Nah, sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin sambung dengan bahasan, yaitu kata Nabi, ya, Shadaqallahu Azim dan Shadaqal Rasul Karim, ya. Maha benarlah Allah setiap firman-firmannya, dan benar pula setiap Kanjeng Nabi matur atau bicara. Karena apa? Karena setiap yang dibicarakan oleh Kanjeng Nabi sumbernya adalah wahyu, bukan hawa. Sampai Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya di dalam Quran itu, ketika mengomentari tentang pribadi Nabi, ya, dalam Al-Quran juz 29 itu dikatakan, wala yantiqu anil hawa, dan tidaklah Rasulullah itu Muhammad yantiqu anil hawa, berbicara atas dasar hawa atau keinginan atau pribadinya, tapi bawahnya in huwa illa wahyun yuha, kecuali dia itu berbicara atas dasar wahyu yang diwahyukan. Artinya segala lisan Kanjeng Nabi, segala yang keluar dari Kanjeng Nabi itu semua atas dasar kebenaran wahyu, artinya bimbingan Allah, tidak ngawur. Nah, oleh karena itu, apapun yang dikatakan Nabi, kita sebagai umatnya wajib mengikuti ittiba'ur Rasul dalam segala halnya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, salah satunya ketika Kanjeng Nabi matur dalam sebuah sabdanya, yaitu summu tasihu, berpuaslah kalian, maka kalian akan mendapati tasihu, sehat, dapati kesehatan. Nah, rasanya kita ingin coba kembangin agar menjadi renungan penting kepada kita betapa dahsyatnya itu puasa, sampai dalam hadis pendek tadi, cuma pendek itu katakan summu tasihu. Summu itu perintah fil amr, ya, summu, makanya kata Nabi, berpuasalah kamu, tasihu, tanya kalian, kamu, sihu, sehat, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat.
Nah, izin ada satu dialog pertanyaan dari seseorang kepada dokter ahli penyakit jiwa, bukan, kepada dokternya orang gila ya, berarti rumah sakit jiwa ya, rumah sakit jiwa. Nah, ada pertanyaan gini, menarik. Kita ambil apa namanya pelajaran kalimatnya saja untuk kita bawa ke hadis tadi. Ketika kalau boleh saya tanya, Mas Gogon atau Mas Ato, coba bisa nggak dijawab? Kenapa orang gila itu jarang sakit? Mas Gogon coba. Kenapa orang gila jarang sakit? Boleh nggak dijawab? Karena nggak pernah berpikir, Ustadz. Mantap. Artinya Otaknya nggak pernah dipakai. otaknya yang dipakai. Sebenarnya otaknya nggak dipakai atau memang tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk mikir ya, karena emang namanya juga gila ya, namanya juga. Jadi yang lucu itu ketika seorang tanya kepada dokter ahli penyakit gila itu, kenapa dok orang gila itu jarang sakit? Padahal dia itu apa namanya kehidupannya kayak gitu ya. Ya, padahal kehujanan ya nggak masuk angin, nggak pernah dengar ada orang gila minta dikerokin gitu ya, nggak pernah. Kemudian apa namanya dia makan nasi kotor, bahkan nasi busuk, kok nggak sakit ya? Badan kotor, penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, kok nggak sakit? Tidur di emperan toko, malam hari nggak pakai selimut, nggak pakai alas, kok nggak sakit juga? Nah, ya jawaban dokter karena orang gila itu tidak banyak beban hidup itu ya, kira-kira tadi Mas Gogon udah jawab ya, tidak banyak pikiran itu ya, nampaknya benar juga itu ya. Nah, kita ambil pelajarannya saja. Jadi makanya teman-teman sekalian, kalau kita kepingin sehat, tidak banyak sakit, tidak banyak stres, maka jadilah orang apa Mas? Jangan jadi orang gila, jangan jadi orang yang punya banyak beban pikiran. Nah, ini hubungannya dengan hadis nih, hadis yang akan kita bahas itu ya. Nah, makanya para ahli kesehatan kan sering mengatakan tuh, sebabnya stres atau sakit atau masalah itu karena kebanyakan satu pola pikir. Betul kok, kalau nggak percaya, monggo lihat orang-orang yang pola pikirnya nggak sehat, ya hidupnya jadi nggak sehat. Jadi pertama sebabnya sakit karena kebanyakan karena pola pikir, maksudnya pola pikir yang tidak benar. Kedua, pola makan, betul nih ahli dokter ya. Ketiga, pola hidup. Nah, yang keempat, kakek pola, betul nggak Mas Gogon? Kakek pola itu ya kalau dalam bahasa lainnya karena gaya hidup ya, gaya hidupnya itu pokoknya maunya wah 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 wah, padahal dia nggak punya sesuatu yang bikin bisa mengekspresikan wahnya, tapi dia tetap ingin wah gitu. Kalau dalam bahasa Betawi lucu, ada peribahasa gini, biar tekor asal nyohor, ngerti nggak Mas Gogon? Pernah dengar itu nggak? Orang itu mati-matian, bahkan kalau perlu kredit semua barang, pokoknya mau utang, mau kredit, mau nyungsep, yang penting nyohor, yang penting keren-keren gitu kan. Kalau Gaya di hidup. kalau Kenapa? di Manado ada istilah lebih baik kalah aksi daripada kalah nasi. Udah, lebih Lebih baik kalah aksi daripada kalah nasi. kalah nasi, ya lebih baik ya penampilan, yang penting penampilan, Nah, makan iya. makan gitu. Artinya oke, kelihatan orang wah gitu. Mau Iya. makan nasi aking, nasi jangking, kayak mau makan nasi bau gitu kan. Betul, ya begitulah orang Betawi bilang, biar tekor asal nyohor. Dan penyakit itu kan bisa menjangkiti orang banyak ketika nggak punya kemampuan tapi ingin menunjukkan. Nah, itu namanya gaya hidup ya. Sekarang yang kedua gaya makan. Banyak orang urusan makan luar biasa. Gaya hidup, gaya makan, gaya pikiran, pemikiran, maksudnya kayak tadi mindsetnya, ya pola pikir. Nah, yang keempat kebanyakan gaya, betul nggak Mas Gogon? Ya, jadi kalau kebanyakan gaya ya gitu lah, jadi sakit lah. Dipaksain gimana sih? Ya, Wong itu ya, saya jadi ingat. Mobil saja, Mas, mobil yang dimiliki orang itu bisa jadi sakit jiwa. Maksudnya bisa jadi penyakit hati. Ketika bawa mobil Alphard ya atau mobil Fortuner atau apalah yang lumayan keren, ketika kondangan dia parkirnya di depan, paling depan, pokoknya paling deretan depan. Terus kemudian orang-orang di dada-dada, ayo ya. Begitu bawa mobil teruntung yang jelek, parkirnya di ujung rumput sana di belakang ya. Di ujung semak-semak itu pun, kalau ada semak-semak dia sembunyikan di balik semak-semak. Malu bawa mobil jelek atau mobil yang sudah lama, yang sudah lecel bocel gitu ya, malu. Nah, kenapa kaleng saja itu kan cuma kaleng, Fortuner kaleng, Kijang lama kaleng, Teruntung kaleng. Kenapa beda? Alphard juga kaleng. Kenapa bisa mempengaruhi jiwa? Nah, itu kan masalah apa namanya? Yaitu sesuatu materi yang bisa mempengaruhi penyakit jiwa gitu ya. Nah,
Jadi kalau mobilnya jelek itu parkirnya di ujung sana, pulangnya juga nunggu yang terakhir. Orang udah pulang semua baru dia ambil dan dia belakang sini. Itu sekedar ilustrasi aja. Ternyata materi bisa menjadi penyakit jiwa. Itulah kenapa akibat kebanyakan atau kepengen gaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, kata Nabi sekali lagi, summu tasihu. Maka berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Nah, mari kita oncei, kita petanin, kita kembangin gitu ya, menjadi beberapa kesehatan yang multidimensi. Yang pertama, sahabat sekalian, ini menjadi penting renungan karena dahsyatnya saum itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan berpuasalah kamu sehat. Mungkin yang paling pertama yang paling berkorelasi adalah kesehatan physically atau kesehatan badan, sehatul jismiyah atau sehatul badan. Orang yang berpuasa ternyata menjadi asbab sehatnya badan. Logika sederhananya, saya bukan ahli kesehatan, bukan dokter, tapi kan kita banyak baca, kita banyak tahu dari informasi orang-orang yang berkompeten bahwa dengan mengistirahatkan sejenak pola kerja pencernaan itu, maka penting sekali ibaratnya mesin yang tidak pernah istirahat kan bisa menjadi masalah. Nah, saum itu dengan rentang waktu yang tertentu itu menjadikan sejenak waktu itu pencernaan bekerja dengan beristirahat sehingga kemudian menjadi membuat situasi yang lebih baru lagi, fresh lagi dan menjadi lebih baik ya. Atau banyak orang yang sakit apa entah emah apa yang kelihatannya kalau nggak makan malah sakit, justru ketika Ramadan berpuasa dengan lillahi ta'ala, kenapa jadi sembuh? Banyak sekali contoh-contoh kayak gitu. Dan saya kemarin baca artikel panjang lebar, saya panjangnya sampai 10 halaman, tentang orang yang ketika Ramadan itu diajari untuk menjaga diri dari lisan, dari mata, dari pikiran, dan semua yang tidak baik, maka keluar Ramadan itu menjadi pribadi yang betul-betul mempesona. Itu sebuah penelitian ilmiah. Jadi ada dua kelompok mahasiswa, yang satu tiap hari suruh ngomong yang negatif-negatif, yang satu suruh ngomong yang positif-positif. Ternyata selama sebulan selesai, ini orang Amerika yang bikin, keluar Ramadan, maksudnya keluar setelah, bukan Ramadan, keluar training yang dua kelompok tadi, ternyata menjadi pribadi yang sangat berbeda antara yang kelompok A dengan kelompok B. Itu hasil dari positive thinking dan positive in all, dalam segala sesuatu ya. Pokoknya pikiran bersih, pikiran yang baik, yang husnuzon itu menghasilkan pribadi yang baik. Tapi kata-kata yang buruk, yang tidak baik, kata-kata negatif, hal-hal yang negatif menghasilkan pribadi yang tidak baik. Ya. Baik, itu kesehatan badan. Sahabat sekalian, yang kedua, ya kesehatan badan, monggo dikembangin sendiri. Yang kedua adalah sehatur ruhi. Puasa, saum mengajarkan kepada kita sehatur ruhi, sehat ruhani. Betapa tidak, Ramadan adalah bulan kondusif beribadah, bulan kondusif bermunajat, bulan yang sangat kondusif untuk berzikir, berdoa. Wa idza dalam ayat puasa sesudah ayat 183, 84, 85. Nah, 86-nya kan ayatnya begini. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan ketika hambaku, kata Allah kepada Muhammad, ketika itu bilang, kalau hamba-hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib. Jawablah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya aku adalah amat sangat dekat. Terus Allah bilang begini, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka mintalah kepadaku, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka mintalah kepadaku, maka aku akan berikan. Tapi Allah bilang begini, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka fal yastajibuli, ijabahlah seruanku ya, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Jadi syarat untuk diijabah segala permintaan, segala doa, munajat itu adalah beriman ya. Karena apa? Karena wal yu'minu bi. Kalau orang nggak beriman ya nggak akan nyambung ya. Maka penuhilah seruan Allah, maka Allah akan memenuhi seruan permintaannya. Nah, la'allahum, ujung ayatnya, la'allahum yarsudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Momentum banyak zikir, makanya saya ingatkan kepada diriku dan panjenengan semuanya, di Ramadan itu banyak-banyak zikir yang menghaluskan dan mensensitifkan dan mengoptimalkan ruhi atau ruhani. Saya ingatkan kepada kita semuanya, ada momentum zikir yang sangat luar biasa yang dalam Quran disebutkan sebagai bentuk ciri-ciri orang beriman.
Saya agak lupa ayat ke berapa dalam surat Al-Imran, di awal-awal itu dikatakan wal mustaghfirina bil ashar. Karena ada kata-kata ashar, sahur, maka ini justru momentum Ramadan. Di Ramadan jam-jam sahur itu sisakan sebagian waktu untuk istighfar. Karena disebut oleh Allah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar yang diampuni pada waktu sahur. Berarti salah satu momentum yang indah betul dalam jam-jam sahur itu sebelum subuh adalah memperbanyak istighfar. Jadi ini benar-benar momen yang sangat luar biasa. Ayatnya wal mustaghfirina bil ashar, dalam ayat yang lain senada bunyinya begini, wabil asharihim yastaghfirun, orang-orang beriman itu wabil asharihim pada waktu sahur yastaghfirun, minta ampun. Sama kalau tadi pasif, sekarang aktif kalimatnya ya. Kalau tadi diampuni dosanya pada waktu sahur, sekarang pada waktu sahur dia minta ampun. Kan sama ya Mas ya? Sama kan? Intinya adalah di jam-jam sahur itu momentum untuk memperbanyak istighfar. Dan sebenarnya di luar sahur, maksudnya di luar Ramadan pun sebuah keindahan tersendiri ketika jelang subuh itu zikirnya adalah memperbanyak istighfar. Apalagi disebut oleh Allah dalam ayatnya kayak tadi. Nah itu menjadi sehat rohani. Bagaimana tidak rohani tidak sehat? Karena Allah membimbing dengan segala kemuliaan-kemuliaannya dalam ibadah itu menjadi orang-orang yang spesial di mata Allah. Bukankah kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah bilang lewat lisan Nabi, kullu amal ibni Adam lahu. Kata Nabi, tapi ini kata-kata Allah, tapi dilewaskan Nabi ya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal perbuatan anak Adam itu, kita semua manusia, lahu. Akan kembali ke masing-masing pelakunya. Sholat balik ke pelakunya, sedekah balik ke pelakunya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Ini surat surat Al-Israel. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, in ahsantum li anfusikum, maka kebaikannya balik kepada dirimu atau kembali kepada dirimu. Kata Allah, wa in asatum falaha, dan kalau kalian berbuat buruk, maka falaha, maka keburukan juga kembali kepada panjenengan, kepada pelakunya, maksudnya kepada orang yang mengerjakan keburukan. Jadi udah jelas tuh. Nah, maka kata Allah, setiap amal perbuatan kembali. Tapi kenapa dalam hadis ini dikatakan illa siyam, kecuali puasa? Kata Allah lewat lisan Nabi, fa innahu li wa ana adzibihi. Puasa itu spesial untukku, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya, yang akan memberikan rewardnya, yang akan memberikan ganjarannya. Artinya ini ibadah yang misterius, dalam arti misteri nilai ganjarannya yang sangat luar biasa. Pokoknya kalau ada orang begini, udah acara ini pokoknya tahunya beres, gue yang ngatasin. Berapapun anggarannya, biayanya, gue yang beresin, lo tinggal diam. Kan enak tuh. Orang langsung, oh iya, berarti berapapun habisnya, dia yang menanggung. Nah, kira-kira begitu kan? Enak. Jadi kata Allah, biarlah semua urusanku. Nah, berarti kebayang nggak? Kalau sholat sendiri, ada nominalnya, terbayang dalam hadis, nilainya 1 derajat. Sholat berjamaah, 27 derajat. Ada tuh nominalnya, kebayang angkanya. Kalau sedekah dilibatkan menjadi 7 dan setiap 7 jadi 100, maka jadi 700. Ada tuh gambaran motivasi nominalnya. Kalau membaca Quran 1 huruf 10 kebaikan, dan 10 kebaikan dilipatkan lagi. Nah, tapi siam, puasa, kata Allah tadi, untukku spesial dan aku yang membalasnya sendiri. Maka kita ngebayangin makna itu adalah bahwa puasa itu punya nilai spesial di mata Allah, yang pahalanya Allah sendiri yang lebih tahu, entah berapapun, wallahu alam, karena itu spesial banget di mata Allah. Bahkan yudhaifu lima yasha, Allah akan lipatkan 5 yasa tanpa batas siapa yang dia kendaki, dan kita tidak tahu. Tapi kebayang maknanya itu apa? Allah betul-betul menganggap spesial bagi ibadah puasa. Kalau puasanya benar, kalau puasanya kembali berkualitas, bukan sekedar puasa rutinitas tanpa pemahaman. Itu yang kemarin kita bahas, imanan wa ikhtisaban. Puasanya dengan landasan iman dan ikhtisaban, penuh perhitungan, penuh kesungguhan, penuh keilmuan, penuh kesadaran, penuh kepahaman, dan yang pasti makna ikhtisaban, penuh mengharapkan semata-mata ridho Allah. Itu yang penting.
Dan bicara semata-mata ridho Allah itu artinya bicara keikhlasan, artinya motivasi beramal itu hanya semata-mata Allah biar menilai kita, bukan lil yang lain, bukan lil nas, lil mertua, lil teman, lil kantor, lil atasan, enggak, tapi lillah wa billah, hanya untuk Allah dan kepada Allah. Ya, itu ihtisaban. Nah, kembali kepada sumutasihu, berpuasalah, kamu sehat. Sehat badan sudah, sehat rohani. Yang berikutnya, sehat pikiran, sehatul fikriyah, teman-teman. Sehatul fikriyah, yaitu apa? Dengan saum itu mengajarkan, mentraining kita menjadi orang-orang yang mindset-nya itu menjadi cerdas, cemerlang, menjadi sehat. Salah satu korelasinya, ya, pikiran kan berhubungan dengan pemahaman. Ya, pikiran itu kan berhubungan dengan pemahaman. Nah, teman-teman sekalian, betapa tidak Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, menjadi bacaan yang memberikan hidayah. Memahami syariat itu kan butuh pemikiran, butuh penalaran. Nah, dengan Quran yang tidak pernah bisa dilepaskan dengan Ramadan, maka menjadikan Ramadan mensehatkan pikiran orang. Kenapa? Orang harus betul-betul menjadikan Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai suluk, sebagai nur, sebagai penuntun kehidupan. Nah, kan tidak mudah. Quran sebagai petunjuk dari mana kalau dia tidak memahami? Maka pemikirannya harus menalar dengan baik. Maka kenapa dalam Quran kita jumpai banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, bla 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 macam-macam. Ujungnya gini, la ayatil liulil albab atau la'allakum tafakarun. Mengapa kamu tidak berpikir atau agar kamu berpikir atau la'allakum yaqilun, gunakan akal, ya la'allakum yatadakarun, agar kamu menggunakan rasa dzikirnya. Dalam ayat lain, la ayatin liulil albab, tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi pikiran itu digedor oleh Allah agar digunakan. Ya. Nah, pikirannya digunakan maka menjadi cahaya dan menjadi pemahaman bagi sebuah sesuatu, apalagi memahami petunjuk hidup. Maka menjadi sehat kalau orang benar-benar menjadikan Ramadan sebagai sebuah momentum untuk mengembangkan dan menguatkan lagi pemahaman syariat, pemahaman agama, pemahaman Quran, dan sebagainya. Tiba-tiba kok jadi ingat ya, Juk itu Mas, atau Mas Gogon, ketika ada pameran otak di negeri barat, katanya yang paling menang adalah otaknya orang Indonesia. Saya jadi ingat, lucu banget, lucu tapi menyakitkan kalau kita baca. Maksudnya apa? Otak orang Jepang, orang Jerman, orang Amerika, orang mana-mana itu kalah. Karena ternyata yang menang nomor 1 jualannya orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia otaknya yang dipamerkan masih orisinil katanya. Orisinil maksudnya nggak pernah dipakai otaknya. Masya Allah, sindiran yang telak ya. Baik, teman-teman sekalian, itu kesehatan fikriyah. Ya. Berikutnya, sahabat, kita kembangkan yang keempat adalah sehatul amaliyah, menjadi sarana menyehatkan sikap, menyehatkan perbuatan, menyehatkan amal perbuatan kita, habit kita, disiplin, qanaah, merasa cukup, sidik, jujur, kemudian amanah, enggak dusta, jujur ya, puasa walaupun enggak ada orang lain, itu kan enggak kemudian semaunya. Ya, kalau dia minum batal kan dia tahu bahwa itu adalah batal, rusak gitu kan, batal puasanya gitu. Walaupun Allah tidak melihat, teman nggak melihat, orang tua tidak melihat, tapi dia jaga diri. Kenapa? Puasa emang betul-betul spesial ngajarin orang berbuat jujur, bersikap jujur ya. Jujur, amanah, ya amanah, menjaga amanah dari pagi sampai amanahnya untuk tidak disenggol itu makanan, itu minuman ya. Kemudian qanaah, merasa cukup. Orang nafsu mau buka ini, makan itu dikumpulkan di meja makan, segala macam jus ini, jus itu, makan ini, kue itu, sampai penuh mejanya. Ya, begitu tong, blang, kita minum teh atau air segelas dengan kurma 3 biji. Ya, kalau makan kurma, Mas Gogon jangan lupa, witir ya, bisa 1, bisa 2, bisa 19, bisa 27. Monggo makan kurma sebanyak 27 biar sampai Blenger. Artinya witir sunahnya. Nah, ternyata kurma 3 biji dan air gelas sudah selesai urusannya. Nafsu yang menggelegak siang hari sepanjang siang lihat makanan. Itu biasanya orang-orang yang cuma mikirin mikirin perut gitu kan. Karena ini nyuapin ini segala macam. Ya, begitu minum
sudah selesai urusannya. Nggak ada tuh gejolak nafsu makan dan yang begitu menggelegak dari siang, nggak ada. Itulah qanaah. Nah, kalau itu ditarik dalam kehidupan, ya Allah ya Rabb, begitu indahnya Islam mengajarkan lewat momentum puasa menjadi orang yang merasa cukup dengan yang Allah berikan, bukan rakus. Lawannya rakus gitu kan? Lawannya qanaah kan cukup kan rakus, tamak rakus dan nyun sewu. Kalau kita ngomongin rakus dan tamak, saya punya cerita, saya punya ilustrasi, bukan cerita ya, ilustrasi. Eh, Mas Ato, coba mic-nya dibuka, saya mau tanya, Sampean jawab. Mas Ato buka. Ya, Mas mau Ato. Ustaz. Ya, Mas Ato, saya mau tanya, tolong dijawab. Kira-kira menurut jenengan, makhluk yang rakus itu siapa? Makhluk yang paling rakus siapa? Nanti saya akan jelaskan, akan kasih ilustrasi. Kalau setahu saya makhluk yang paling rakus itu ya manusia, Pak. Oh, ternyata jawabannya sudah benar. Kalau gitu nggak usah dijelasin ya. Ya, Iya, buktinya gimana Mas? betul. Boleh ngasih bukti ke saya? Contohnya mamanya kalau kita bicara sapi atau kambing dari dulu, dari lahir sampai meninggalnya dia makanannya cuma satu, Rumput. yaitu rumput. Nah, Nah, sedang kalau kita manusia dari mulai lahir sampai mati lagi, ya rumput ya dimakan ya kangkung segala macam kan, jenis rumput-rumputan, buah-buahannya dimakan, bahkan daging kambing juga daging sapi juga dimakan. Bahkan maaf aja, yang para koruptor-koruptor itu, maaf ya, mobil juga dimakan, bangunan gedung, jembatan juga dimakan. Itu luar biasa, wah, Ustaz. jawabannya keren ini sudah bisa Ya. menjawab. Artinya begitulah manusia. Ternyata memang makhluk yang rakus bukan binatang, bukan monyet. Ternyata ya Manusia. manusia. Bajing itu di kampung kita, di kampung sana, di Kebumen misalnya, di mana saja lah Kelapa. kampungnya. Kan cuma kelapa, bajingan. Bansos saja diembat. Ya. Ya, gitu ya. Jadi contoh ya bahwa gimana manusia yang rakus itu yang tidak terbasic tidak terbentingi oleh iman, tidak tercahaya oleh iman, masya Allah. Demi Allah kita saksikan manusia itu lebih rakus daripada binatang. Dan itu nyata. Ya. Dan puasa kan ngajarin mental kayak gitu, mental yang qanaah gitu ya. Tapi ya itulah namanya orang ya, Pak. Ketika sedang berkesempatan kadang-kadang memang yang diingat cuma kesempatannya, tidak ingat kepada Sang Maha yang memberi kesempatan. Akhirnya ditinggal tuh. Allah ditinggal. Jadi mengambil hak orang lain begitu mudahnya, ya. Mengambil hak orang yang justru lemah. Kalau ngambil orang kaya, nyurinya orang kaya istilahnya Mas ya. Masih mending, mungkin orang kata masih mending tuh. Yang diambil punyanya orang yang harus dibantu. Ini ilustrasi aja ya, terserah ada kita mengaitkan dengan apa itu monggo aja, tapi intinya manusia begitu ya. Bilang buas ternyata juga bukan makhluk binatang yang paling buas, manusia. Kalau sebuas-buasnya harimau kan nggak makan anaknya sendiri ya Mas ya, sebuas-buasnya ular gitu juga nggak makan anaknya sendiri, tapi manusia Masya Allah membunuh saudara, membantai hanya dengan dalih sebuah kepentingan atau sebuah cita-cita tertentu apa saja gitu, akhirnya menghalalkan segala cara. Monyet itu katanya rakus, ternyata nggak seberapa rakusnya monyet. Monyet ya makan cuma buah-buahan. Manusia solar aja diminum, betul ya? Solar diminum gitu ya. Nah, dan sebagainya. Jadi ternyata puasa mengajarkan sehatul amaliyah, kesehatan perbuatan. Ya apa saja? Mental-mental, akhlak-akhlak, habit-habit yang indah, yang positif, yang baik-baik, itu diajarkan oleh puasa luar biasa. Kalau benar-benar menjadikan puasa sebagai kesempatan peningkatan kualitas diri, maka betul-betul dapat itu. Betapa tidak, ya. Amal-amal Ramadan itu mengajarkan betul kepada kita sebuah kebiasaan yang baik. Ya. Saya melihat beberapa hari ini, Mas, sekedar cerita yang kita saksikan ya. Nuansa Ramadan sudah mulai tidak kelihatan di dekat banyak lah, saya di mana-mana soalnya ketemu. Sekarang warung sudah nggak lagi tutup kan, buka biasa. Cuma bedanya apa? Ditutup dengan ordeng ya. Dan orang makan biasa, kelihatan kakinya. Kemudian orang beli makan di tenteng. Barusan saya tadi lihat orang dari warung duhur kita jamaah duhur, orang kemudian dari warung yang pinggir masjid, masya Allah, sambil ngerokok, sambil nenteng minuman teh, makanan, betul mereka, saya tahu mereka tukang ya lagi kerja, tapi sudah nggak ada apa rasa risih ya. Harusnya kan ya kalau memang menghargai
Ramadannya kalau dia tidak saum ya beretikanya ya sedikit lah. Masa merokok di jalan raya, orang pada lewat, kita lihat yang rokok, berarti kan ketahuannya nggak puasa, bawa makanannya saja udah ketahuan. Nggak, saya lagi komen tentang betapa banyak di antara kita Muslim yang merendahkan sendiri makna dan situasi serta kemuliaan Ramadan. Jadi yang paling sering membuat Ramadan nggak lagi bermulia, nggak bermartabat bulan Ramadan, siapa? Bukan orang lain, kita sendiri, orang-orang kita maksudnya. Nah, itu artinya kebiasaannya tidak bisa hilang. Ya. Jadi kalau kemudian saya jadi ingat dulu ada yang pernah cerita, dan ternyata cerita itu kemudian saya dapat videonya kemarin lucu. Dulu ada yang pernah cerita kalau di Malaysia konon kalau ada orang makan siang hari ketahuan polisi misalnya, maka dia didenda ya, kena sanksi, kena delik ya. Misalnya orang ketahuan ke warung, maka didenda gitu ya, karena ada syariatnya. Kalau di Indonesia ada orang makan di warung, kena ketahuan aparat, malah aparatnya ikut makan di warung. Seperti video yang kemarin saya dapati, ada orang marah-marah, gayanya preman, maki-maki penjual, hargai Ramadan. Ada orang puasa nggak dihargai, hargai bulan Ramadan. Orang warung nggak ditutup. Ada ordernya nggak? Orang yang punya warung ketakutan, ada bang. Mana ordernya, sini saya pasang. Dipasang ordernya, dipaku, muter. Begitu rapat dia duduk, teh manis mas. Nah Allah. Nah itu sindiran yang luar biasa, bahwa ternyata memang banyak orang yang ya tidak lagi berpikir bagaimana kemuliaan dan kesucian Ramadan. Mentalnya nggak bisa dikembangkan dengan lebih baik. Nah, sehatul amal ya, menjadi sehat amal, sehat sikap, sehat perbuatan. Saya jadi ingat gini, Mas Ato, Mas Gokon, dan semuanya, Bu Jib dan semuanya, saya yang saya cintai karena Allah, ingat tiba-tiba melintas dalam kepala saya hadis begini. Tolong disimak baik-baik karena ini renungan mendalam ya. Kata Nabi, Isma Syita. Ya, Isma Syita itu artinya hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun. Ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Nah, kalimatnya bertolak, dua kuadran. Yang satu kayak disuruh, yang satu kayak diingetin gitu. Itu mana indah, memang di sini indah banget ya. Kata Nabi, ada 3 poin dalam di sini. Pertama, Isma Syita. Hiduplah sakarapmu, kata Nabi. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, kamu one day akan menjadi mayit, artinya mati. Nah, ini kan sebenarnya udah ngandung makna yang sangat jelas. Berarti nggak boleh hidup sesuka hati kan? Kenapa? Ada kematian yang akan meminta pertanggungjawaban gitu kan. Tapi kan bagi sebagian orang malah jadi bablas gitu ya. Nah, yang kedua kata Nabi, menarik sekali nih, ini kebiasaan kebanyakan manusia kan begini nih. Kata Nabi apa? Wa ahbib masyita. Cintailah sesuatu sakarepmu, sak senangmu gitu kata Nabi. Fa innaka mufarriqun bihi. Tapi ingat, yang kamu cintai one day akan berpisah dengan kamu. Ya. Jadi mau cinta apapun, atau cinta siapapun, atau cinta bentuk apapun, kepada materi, kepada barang, kepada non-materi, ya, kepada manusia, kepada jabat, apa saja lah gitu ya. Apa saja, makanya masyita, sakarmu kata Nabi. Tapi kata Nabi apa ujungnya? Fa innaka mufarriqun bihi. Tapi ingat, kamu akan mufarik, akan berpisah dengan yang kamu cintai. Nah, yang ketiga nih poinnya kata Nabi, wa'mal ma syi'ta. Beramalah atau bekerjalah atau beraktivitaslah kata Nabi, sakarmu, ma syi'ta, sakarmu ya. Tapi kata Nabi, fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, jelas ya Mas ya, di sini luar biasa nih renungan kehidupan yang mendalam nih. Karepnya karep mau ngomong apa? Hidup sakarepmu, tapi kamu harus ingat bahwa kamu akan mati. Ini kan sebenarnya mengajari kepada kita, ya jangan sekarepmu. Kenapa? Akan mati. Dan mati itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru mati itu awal segala-galanya. Kalau kita ingin katakan dengan bahasa iman, maka sesungguhnya bagi orang beriman, hidup di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Karena hidup sesungguhnya justru dimulai dari start ketika kita mati. Di dunia ini yang sejenak 60, 70, 80 tahun ini cuma ladang saja, cuma kesempatan terbatas saja, yang amat sangat singkat saja. Sementara kehidupan yang sesungguh-sungguhnya justru start poinnya mulai dari kematian itu. Masuk alam barzah, itulah hidup sesungguhnya.
panjang menanti kehidupan yang panjang tak berarti ke akhirat, tapi perpanjang masa-masa panjang di akhirat di masa kuburan itu luar biasa. Orang sudah mati setahun, 2 tahun, 100 tahun, sekian abad yang lalu masih di kuburan. Ngapain mereka? Tentu berhubungan dengan bagaimana dia di dunia. Nah, padahal panjang sekali. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, apalagi nanti kalau sudah di mizan, di hisab, masih panjang perjalanannya, akhirnya endingnya kemana? Wa fariqun fil jannah, wa fariqun fis sa'ir. Sebagian surga, sebagian neraka. Itu hasil akhirnya. Nah, itu panjang lagi tak bertepi. Nah, tapi kan tidak semua menyadari ke sini. Nah, jadi kata Nabi, hiduplah sakarapmu, tapi ingat kamu mati. Yang kedua tadi, cintailah sesuatu sakarapmu, masih tak sekehendak kamu, fa innaka mufarik. Tapi ingat, kamu suatu ketika akan berpisah. Kalau kita lihat yang kedua ini, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, dua kemungkinan. Kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, kita berpisah dengan yang kita cintai, kita pisah dulu berarti kita mati ya, atau yang kita cintai, berpisah dulu dengan kita. Misalnya, kita punya mobil, ternyata kayak apa cintanya dengan mobil, suatu ketika misalnya dicolong maling, berarti yang kita cintai mendahului kita. Rumah dicintai kayak apa, ada kebakaran misalnya, ternyata rumah lebih dulu memisahkan dari kita. Atau misalnya, rusak karena ya entah rusak, entah hilang kan, yang penting adalah lepas dulu dari kita. Padahal kita masih ada, berarti kita sudah melepaskan dia yang kita cintai, atau sesuatu yang kita cintai, sudah duluin kita, atau barangnya masih ada, rumah mewah, mobil mewah, tapi kita mati duluan, maka kita yang mendahului dari mereka, kan gitu. Cuma dua aja kemungkinannya. Maka cintailah sesuatu yang terbawa mati. Cintailah sesuatu yang terbawa menemani ke alam kubur dan alam akhirat. Apa? Ya mencintai amal, mencintai kebaikan, mencintai perbuatan-perbuatan ihsan, karena itu adalah menemani kita, artinya nempel gitu ya. Kan kullu amal idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Ketika mati anak Adam, putuslah semuanya kecuali bla 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 bla. Nah, itu yang nemenin kita gitu kan. Oke, yang ketiga tadi adalah wa'mal masyita, beraktivitas, bekerja, berkegiatan apa saja monggo. Tapi ingat, kamu akan dimintai majzun bih, kamu adalah dimintai pertanggungan jawab. Teman-teman sekalian, jangankan perbuatan-perbuatan yang besar-besar, ya, yang kecil saja dimintai pertanggungjawaban, ada raportnya masing-masing. Kapan-kapan kita boleh bahas tentang bagaimana nasib raport kita, ada ayatnya tuh dalam surat Al-Kahfi, ayat 49. Nah, teman-teman sekalian, jadi semua dimintai pertanggungjawaban. Saya suka bilang begini, Mas, teman-teman sekalian, kalau udah bicara tentang pertanggungjawaban, saya suka bilang begini, orang di BAP polisi karena dituduh kriminal atau diasumsi dituduh adalah berbuat kriminal misalnya, maka di BAP. Atau orang di KPK disidik ya, karena dituduh ada perbuatan kriminal secara ekonomi misalnya. Sekuat-kuatnya, semental-mentalnya, sepreman-premannya mental orang yang disidik atau diperiksa itu pasti ada rasa nggak enak atau takut, grogi. Apalagi jelas-jelas dia memang menyimpan sebuah kesalahan. Kalau dia benar mungkin dia akan lebih pede. Ya, lihat saja ulama yang sedang disidang, luar biasa pedenya. Kenapa? Karena dia bisa berargumen dan memang orang tidak salah kok. Emang penguasa saja yang kemudian dengan begini misalnya. Ini misal. Nah, artinya apa? Di dunia saja, teman-teman sekalian, kita ngasih gambarannya. Di dunia saja, kalau kita disidik atau diperiksa, kita bisa gentar, takut. Apalagi kita salah. Nah, bagaimana kalau kemudian itu pemeriksaannya di akhirat? Teman-teman sekalian, saya ingatkan kepada saya dan kita semuanya. Surat Al-Ma'un. Surat At-Takasur. Coba ayat terakhir lihat. Summa latus alunna yauma idin anin na'im. Apa artinya tuh? Summa latus aluna. Kamu kemudian kata Allah akan latus aluna, akan dimintai, akan disoal tentang anin na'im, tentang segala nikmat yang dirasakan di dunia. Bayangin teman-teman, jangankan nikmat yang besar. Saya suka mengilustrasikan begini. Seteguk air yang menghilangkan dahaga akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Sebutir kurma yang kita makan akan dimintai tanggung jawab, bersyukur kepada Allah apa tidak, itu dari mana yang kita makan, halal apa tidak, semua dipertanggungjawabkan. Ya. Jangankan yang besar-besar, Pak, bagaimana, nauzubillah, bagaimana orang yang mengambil hak orang lain sama angka yang tidak terbatas, bagaimana orang yang menzolimi orang lain, bagaimana orang yang, kebayang deh segala macam itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan ketika itu hari di mana pertanggungjawabannya tidak ada pembela, kecuali dirinya sendiri. Di dunia bisa nyewa pembela, nyewa pengacara, nyewa yang keren-keren, yang mahal-mahal, misalnya. Bisa merekayasa, yang jadi bisa terbalik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu sangat mungkin di dunia. Tapi ingat, sahabat sekalian, ingat ayat ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Surat apa nih, Mas? Mas Gogon? Mas, atau surat apa tuh? Al-yauma, apa?
Iya, hafal. Apa kan? Al-yauma kan sering banget dibaca tuh. Al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh iya, Hafal banget. Tanya sama ibu-ibu pasti hafal. Surat apa? Anissa mungkin Surat ya. Yasin. Surat Yasin ayat 65 kan Oh begitu. iya, Al-yauma. iya 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 kan? sering baca. Nggak hafal. Biasa ya. Al-yauma nakhtimu ayat 65 apa perhatikan. Al-yauma nakhtimu ala afahim. Kata Allah pada hari di mana nakhtimu, kami kunci, kami gembok afahim, mulut-mulut mereka. Waktu kalimuna aidihim, yang berkalam, yang berdialog, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi bukan lagi mulut dan ini tapi adalah kaki-kaki mereka. Artinya apa? Yang bersaksi lagi adalah anggota tubuh. Nggak bisa mungkir dan mangkir dari segala yang diperbuat. Di dunia ini saya bilang bisa merekayasa. Jaksa, polisi, penegak hukum, atau pengacara, atau segala macam yang berkaitan itu bisa merekayasa. Betul bisa. Dalam tanda kutip bisa ya. Bukan berarti baik ya. Bisa. Kenapa? Tergantung bagaimana, apalagi kalau berkuasa misalnya. Tetapi Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, la khawla wa la quwwata illa billah. Di akhirat, demi Allah, sahabat sekalian, satu kecil pun tidak bisa direkayasa. Satu titik kecil pun tidak bisa. Mau ngapa gitu lah. Makanya kalau ingat ayat ini, mau ngapa sih coba? Nah, kira-kira begitu ya. Luar biasa teman-teman sekalian. Kalau boleh dibilang, ya ini ayat untuk mengoptimiskan rasa seorang yang beriman bahwa kalaupun di dunia tidak mendapati keadilan, walaupun tidak boleh juga, di dunia tetap aja keadilan dituntut semaksimal mungkin, berjuang gitu ya, semaksimal mungkin, walaupun pada akhirnya misalnya tidak mendapati, karena jangan pernah bermimpi berharap bahwa keadilan yang mutlak, total, didapatkan di dunia, karena dunia itu penuh rekayasa, tapi keadilan yang sesungguhnya pasti didapatkan di akhirat, itu demi Allah pasti terjadi, dan tidak ada yang bisa selip sedikit pun dan sekecil apapun. Itu ayat tadi ya. Jadi luar biasa. Ini ngomong-ngomong sudah 1 jam saya ngomong ya. Ya ngomong ada berhentinya ya Mas ya. Tambah dikit. Tadi sampai berapa? Saya kan bilang janji 6 sehat. Tadi sudah berapa Mas? Sehat badan, sehatul jismiyah, sehat ruhani, iman, spiritual, mental, sehatul fikriyah, sehat pemikiran, pemahaman. Karena Quran sebagai undang-undang hidup menjadikan pencerahan pemikiran menjadi pemahaman itu ya dan sebagainya. Yang keempat tadi apa ya? Sehatul amal, sehat perbuatan, sikap, habits dan sebagainya. Nah, yang 2 lagi deh, yang terakhir 2 lagi. Ada hubungannya nih yang kelima sama yang keenam. Yang kelima, sehatul maliyah, sehatnya harta benda. Rizkinya jadi sehat. Kenapa? Karena dikeluarkan zakatnya. Orang yang tidak ngeluarin zakat dari rezeki yang Allah titipkan itu namanya adalah hartanya sudah tercampur dengan kotor. Sebaik apapun harta itu, sehalal apapun harta itu, kalau ada hak orang lain yang belum dikeluarkan, lalu dimakan pula, maka berarti dia telah memakan yang sudah bercampur antara yang lezat dengan yang tidak, antara yang kotor dengan yang bersih, gitu kira-kira. Maka saum mengajarkan sehatul maliyah, karena di saum rentetannya ada zakat fitrah yang untuk membersihkan jiwa, ada zakat maliyah, zakat harta kita ya. Meskipun zakat tidak mesti dibayar pada Ramadan, tapi kan yang penting sudah dimiliki secara ulang tahun itu kan konsepnya. Perniagaan, profesi, perdagangan, emas, perak, semua yang dimilikinya kalau sudah sampai nisab kan harus dikeluarin ketika dia sudah berulang tahun. Nah, biasanya orang mengambil momentumnya Ramadan, kenapa? Karena ngebarengin dengan momentum zakat fitrah, maka kemudian dikeluarkan. Kan jadi nggak lupa. Soalnya orang, gini ilustrasi Mas Gogon ya. Kalau punya uang 1 juta, 4 juta deh, 4 juta, berapa minimal yang wajib bukan yang sedekah infak, yang bukan lah, yang wajib minimal berapa? 2,5% jadi berapa? 100.000. Nggak seberapa, cuma selembar gambar Pak siapa tuh? Selembar merah tuh nggak apa. Gambar siapa? Soekarno-Hatta ya, saya malah lupa. Saya nggak doyan duit soalnya Mas. Saya nggak doyan duit, saya doyannya pisang. Duit nggak doyan, tapi bisa dipakai. Nah sekarang kalau 4 juta 100, kalau 10 juta 250, kalau 100 juta, nah 2,5 juta. Semakin besar yang harus dikeluarin, kalau dia tidak punya iman yang baik, dia akan dimasukin setan. Eman-eman lo 2,5 juta bisa beli HP yang baru gitu. Kata setan, ada Oppo Biso, Oppo Rabiso, nggak tahu lah. Pokoknya ada HP yang 2,5 juta. Nah, setan masuk. Coba kalau 100.000 kecil, begitu 2,5 juta, kalau emang dia punya tidak basic gimana?
sayang. Nah, bisa jadi nggak dikeluarin, malah buat yang lain. Nauzubillah. Itu hanya campur antara yang bersih dengan yang kotor. Punya emas, sudah sekian gram sampai batas nisab, misalnya 92 gram kira-kira. Ulang tahunnya ketemu, lebaran kemarin punya, lebaran sekarang masih punya, dan jumlahnya masih segitu, dikeluarkan senilai 2,5 tadi, dalam nilainya. Nah, jangan diakal-akalin, Ustadz, saya jual kemarin waktu mau Ramadan separoh, kemudian setelah lebaran beli lagi, itu namanya ngakal-ngakalin, jadi supaya nggak kena zakat. Ada nggak orang yang ngakalin? Ya mungkin ada gitu, jadi mau Ramadan dijual separoh, katanya buat kebutuhan, habis Ramadan beli lagi. Nah gitu, itu mah namanya ilmu akal-akalan. Allah juga tahu dia mau ngeluarin apa enggak gitu ya. Ini sekitar spion aja ya. Jadi memang luar biasa. Sehatul harta atau maliyah itu dari zakat. Apalagi plus infak, sedekah, membagi buka, memberi makanan, luar biasa. Luar biasa. Bahkan ketika Nabi mengatakan siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya menjadi berlipat ganda sebanyak yang kita berikan. Kita dapat sendiri, dan kita mendapat dari orang yang berpuasa yang kita beri. Misalnya gitu. Nah, kebaikan yang lain. Yang terakhir adalah hubungannya sehatul maliyah adalah sehatul ijtimaiyah. Maksudnya sehat kehidupan sosial. Dengan berderma, membantu yang sama, yang membutuhkan, dan sebagainya. Kan berarti kan menghidupkan kehidupan, mengsehatkan kehidupan sosial. Kenapa? Orang yang miskin, yang papa, yang tidak punya, terbantu dengan orang-orang yang kaya. Maka lingkaran sosialnya menjadi sehat. Karena potensi kejahatan dari orang yang tidak punya, yang miskin, bisa tertutupi misalnya. Paling tidak meminimize. Luar biasa ya, kalau kita lihat puasa punya korelasi sehatul ini, sehat itu luar biasa. Nah, itu dari sisi hadis Nabi yang cuma mengatakan summu tasihu, berpuasalah maka berbagai macam kesehatan ternyata bisa diraih luar biasa. Nah, begitu Mas Gogon, begitu Mas atau yang saya sampaikan. Biar adil, sekarang dikasih waktu untuk berbagi bersama. Nah, dirampungkan, saya ngomong nggak ada batasan nih, sampai maghrib juga. Baik.